Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Sasalim. Ya, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang trigonometri, materi kelas 10, matematika wajib. Ya, kali ini saya akan bahas trigonometri bagian ke-6 yang membahas rumus perbandingan trigonometri untuk sudut berrelasi. Jadi kita akan menentukan nanti, kalau kemarin kita sudah pelajari nilai perbandingan trigonometrinya hanya sampai 90 derajat. Sekarang kita akan mempelajari nanti sampai satu putaran atau 300 sampai 360 derajat. Ya, ini kita akan pelajari nantinya ini. Ya, di koordinat 1. Ya, ini kita akan menentukan nilai-nilainya ini. Ya, saya langsung saja. Ya, rumus perbandingan trigonometri untuk sudut berrelasi. Ya, yang saya langsung bahas yang pertama. Ya, sudut berrelasi di kuadran pertama. Kalau di kuadran pertama, itu berarti ini 90 kurang alfa derajat. Ya, untuk alfa sudut lancip, maka 90 kurang alfa itu merupakan sudut di kuadran pertama. Jadi, ya, kalau 0 sampai 90 itu adalah kuadran pertama, berarti 90 kurang alfa berarti jelasnya di kuadran pertama. Ya, dalam trigonometri, relasi sudut dinyatakan sebagai berikut. Ya, langsung saja berikan rumusnya ini. Kalau sin 90 kurang alfa itu sama dengan cos alfa. Ya, ini kalau 90 kurang alfa berarti sama dengan cos alfa. Ya, artinya kemarin itu saya dapat sin 30 1/2 sama dengan cos 90 kurang 30 berarti cos 60. Ya. Cos sin 30 berarti sini ganti dengan 60 berarti cos 60 sama dengan sin 30 yaitu sama dengan 1/2. Ya, langsung saja ini yang berikut. Cos 90 kurang alfa itu sama dengan sin alfa. Karena di kuadran pertama semuanya positif, berarti semuanya positif nanti hasilnya ini. Jadi artinya apa? Terbalik saja, kalau dia sin jadi cos, kalau cos jadi sin kalau untuk 90. Kalau tangen 90 kurang alfa itu jadi kotangen alfa. Demikian juga kalau kotangen 90 kurang alfa itu sama dengan tangen alfa. Ya, demikian juga untuk seken 90 kurang alfa itu sama dengan koseken alfa. Dan yang terakhir koseken 90 kurang alfa itu sama dengan seken alfa. Jadi terbalik saja ini. Ya, jadi ingat, kemudian diingat kalau di kuadran 1 semuanya bertanda positif. Ya, materi sebelumnya kan sudah dibahas. Ya, langsung dengan contoh. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ke dalam perbandingan trigonometri sudut komplement. Ya, artinya lawanannya. Ya, sin 13 derajat. Ya, di kuadran 1. Kemudian kotangen 42 derajat. Dan seken 75 derajat yang di kuadran pertama semua ini. Ya, kita akan tentukan menggunakan rumus ini. Ya, diperhatikan pembahasannya. Sin 13 derajat itu sama dengan sin 13 berarti 90 kurang, ya, 90 kurang 77. Ya, ini 13 sama dengan 90 kurang 77. Ya, sehingga diperoleh ini sin 90 kurang alfa berarti alfanya adalah 77. Ini sin 90 kurang alfa itu sama dengan cos alfa. Ini berarti sama saja dengan cos 77. Ya, jadi sin 13 itu sama dengan cos 77. Ya, nilainya nanti ini sama dengan ini. Ya, itu contohnya. Demikian untuk yang bagian B. Ya, bagian B. Kotangen 42, itu 42 itu berarti kotangen 90 kurang 48. Ini berarti alfanya 48. Alfanya 48, ya kotangen ini berarti sama dengan tangen. Berarti sama dengan tangen 48. Jadi kotangen 42 itu sama nilainya dengan tangen 48. Ya, demikian untuk yang bagian C, seken 75. Seken 75 itu sama dengan 90 kurang 15. Ya, berarti alfanya 15. Sehingga seken itu komplementnya adalah koseken. Seken adalah koseken. Berarti ini sama dengan koseken 15. Ya, sehingga seken 75 sama dengan koseken 15. Ya, cukup mudah. Ya, tinggal kita cari sajalah kurang-kurangnya ini. 75 sama dengan 90 kurang berapa? Atau langsung saja 90 kurang 75 sama dengan 15. Ya, begitu.
Ya, kita lanjut dengan di kuadran kedua. Ya, sudut berelasi di kuadran kedua. Ya, untuk alfa sudut lancip, ya tetap sudut lancip berarti di bawah 90 derajat. Maka 90 tambah alfa dan 180 kurang alfa itu di kuadran kedua. Ya, kalau lancip berarti di bawah 90, berarti 180 kurang ini tetap di kuadran kedua. 90 ditambah alfa juga tetap di kuadran kedua. Ya, dalam trigonometri relasi sudutnya dinyatakan mini. Ya, perlu diingat ini di kuadran kedua, yang pelajaran sebelumnya kuadran kedua ini kuadran kedua yang positif hanya sin dan kosekan. Yang positif hanya sin dan kosekan, berarti yang lainnya nanti negatif. Nah, ini yang perlu diingat. Ya, sin 90 tambah alfa itu sama dengan cos alfa. Ya, ini positif karena ini 90 tambah alfa. Ini sin di kuadran kedua positif. Maka jawabannya adalah positif cos alfa. Berikut cos 90 tambah alfa. Cos 90 tambah alfa. Cos di kuadran kedua adalah negatif. Maka dia artinya adalah negatif sin alfa. Nah, demikian juga bagian C, 90 tambah alfa ini tangen di kuadran kedua juga negatif, berarti hasilnya adalah min kotangen alfa. Jadi kalau 90 tambah alfa itu sama dengan min kotangen. Ya, demikian juga ini kotangen 90 tambah alfa di kuadran kedua dia negatif, berarti hasilnya adalah negatif tangen alfa. Bagian E, secant juga di kuadran kedua negatif, berarti hasilnya adalah min kosekan alfa. Dan kosekan di kuadran kedua itu adalah positif, berarti sama dengan secant alfa. Untuk kosekan 90 tambah alfa sama dengan secant alfa. Ya, untuk yang berikutnya sin 180 kurang alfa. Ya, ingat kalau 90 tambah atau kurang maka dia komplement. Kalau sin jadi cos jadi sin. Kalau dia 180 maka dia tetap. Sin 180 kurang alfa, ini sin positif di kuadran kedua, maka hasilnya juga adalah sin. Kemudian cos 180 kurang alfa, ini kuadran kedua berarti negatif cos alfa. Kemudian tangen 180 kurang alfa, ya pokoknya ingat saja di kuadran kedua hanya sin dan kosekan. Sin dan kosekan berarti atas dan paling bawah. Ini berarti negatif semua. Kemudian kotangen itu juga negatif. Kemudian secant 180 kurang alfa sama dengan min secant. Kemudian yang terakhir kosekan 180 kurang alfa sama dengan kosekan. Jadi diingat kalau dia nanti akan kita simpulkan kalau dia 90 tambah atau kurang maka kalau sin jadi cos. Kalau 180 itu tambah atau kurang nantinya akan diperoleh nanti sin, tetap sin, cos tetap cos. Tinggal diperhatikan kuadrannya. Ya, untuk selengkapnya diperhatikan contohnya. Ya, contoh, hitunglah nilai dari, ya ini sin 120. Jadi kita bisa menentukan sudah sudut istimewa atau nilai sudut istimewa untuk kuadran kedua sampai kuadran keempat. Ini di kuadran kedua. Kemudian bagian B, kotangan 150, cos 135, dan kosekan 150. Jadi yang berwarna biru ini saya akan jawab. Ya, karena di sini ada dua, jadi saya akan jawab dengan yang berwarna biru yang 90 tambah alfa. Yang berwarna hitam ini saya akan jawab dengan menggunakan 180 kurang alfa. Artinya kita gunakan mana saja tetap akan sama hasilnya. Ya, diperhatikan pembahasannya. Sin 120 itu berarti 90 tambah 30. Kalau kita gunakan ini 90 tambah 30 berarti 90 tambah 30. Ya, ini berarti alfanya adalah 30. Kemudian ini di kuadran kedua sinnya berarti positif. Berarti ini sama saja dengan cos alfa, alfanya 30 berarti cos 30. Ya, ini berarti cos 30 itu bernilai adalah 1/2 akar 3. Jadi sin 120 itu bernilai 1/2 akar 3. Ya, untuk kotangen 150 itu berarti 90 ditambah 60 berarti kotangen 90 ditambah 60. Ini berarti alfanya adalah 60. Kemudian diingat kotangen
Kotangent di kuadran kedua negatif. Kotangent berarti ini. Ya, ini berarti alfanya 60, 90 tambah 60 berarti alfanya adalah 60, berarti diperoleh min tangent 60, min tangent 60. Ya, berarti min tangent 60 adalah akar 3 min akar 3. Ya, seperti ini. Cara pertamanya ya cukup mudah. Kita lanjut dengan cara yang 180 kurang alfa. Ya, cos 135 itu berarti 180 dikurang 45. Ya, berarti cos 180 dikurang 45. Kemudian diingat, ini berarti alfanya 45. Kemudian cos, kalau dia 180 ya tetap cos juga. Kemudian di kuadran kedua berarti dia negatif. Berarti negatif cos 45. Ya, cos 45 itu adalah 1/2 akar 2. Jadi diperoleh min 1/2 akar 2. Ya, tinggal diingat saja materi sebelumnya, ini perbandingan trigonometri sudut istimewa yang 0 sampai 90 derajat. Sekarang yang bagian D kosekant 150 derajat. 150 itu adalah 180 dikurang 30. Berarti kosekant 180 dikurang 30, maka diperoleh alfanya adalah 30 derajat. Kosekant di kuadran kedua itu positif, berarti ini tetap kosekant alfa. Ya, berarti kosekant 30 derajat. Kosekant 30 derajat itu bernilai 2. Ya, cukup mudah. Ya, kita lanjut dengan yang ketiga, sudut berelasi di kuadran yang ketiga. Ya, untuk alfa sudut lancip, maka 180 tambah alfa dan 270 kurang alfa itu merupakan sudut-sudut di kuadran ketiga. Ya, kemudian ini relasinya dinyatakan sebagai berikut. Ya, perlu diperhatikan lagi, di kuadran ketiga itu yang positif hanya tangen dan kotangen. Yang positif hanya tangen dan kotangen. Ya, sin 180 tambah alfa. Ya, ini di kuadran ketiga sinnya min, berarti min sin alfa. Kemudian cos 180 tambah alfa min cos. Kemudian tangen itu sama dengan tangen karena di kuadran ketiga tangen positif, hasilnya positif. Kemudian kotangen juga hasilnya positif. Dan secant itu hasilnya adalah secant 180 tambah alfa itu secant min secant alfa. Dan cosecant 180 tambah alfa sama dengan min cosecant. Ya, jadi hanya tangen dan kotangen yang positif untuk di kuadran ketiga. Ya, demikian juga untuk yang 270 kurang alfa. Ya, 270 kalau dia sin, kalau 270 maka sin jadi min cos. Ya, sin jadi cos. Ya, ini min, kemudian kalau cos itu min sin alfa. Ini cos 270 kurang alfa itu min sin alfa. Tangen 270 kurang alfa itu kotangen, ya kot saja ini atau kotangen. Kotangen alfa dia positif, dan kotangen alfa itu sama dengan tangen alfa ini kotangen kot. Kemudian yang kelima, secant 270 kurang alfa sama dengan min kosekant, dan kosekant 270 kurang alfa sama dengan min secant alfa. Ya, diperhatikan contohnya. Ya, hitunglah nilai dari cos 210 kemudian tangens 240. Ya, C sengaja sambil ini untuk membuktikan ini kalau yang warna biru kita kerja dengan yang berwarna biru ini yang 180 tambah alfa, dan yang warna hitam kita kerja dengan yang berwarna hitam ini yang 270 kurang alfa. Akan kita buktikan akan sama hasilnya. Ya, secant 225. Ini kuadran apa sudut-sudut istimewa semua ini. Supaya kita bisa langsung mengisi tabelnya juga nanti. Tabel sudut-sudut istimewa untuk semua kuadran. Ya, diperhatikan pembahasannya. Ya, cos 210 itu berarti 180 ditambah 30. Ya, 180 ditambah 30. Ya, ini berarti alfanya adalah 30. Cos di kuadran ketiga negatif, berarti ini min cos 30. Ya, cos 30 itu adalah 1/2 akar 3, berarti min 1/2 akar 3. Ya, ini
hasilnya. Demikian juga untuk bagian B, tangen 240 ini berarti 180 ditambah 60. Ya, tangen 180 tambah 60, kemudian di kuadran ketiga dia positif. Berarti ini sama saja dengan tangen 60. Ya, sama dengan akar 3, positif akar 3. Ya, berikut ya kita yang bagian C dengan D kita kerja ini dengan relasi 270 kurang alfa. Ini cos 210 itu berarti 270 dikurang 60. Ya, berarti cos 270 kurang 60. Ini berarti min, kalau 270 berarti dia cos jadi sin. Berarti min sin 60. Min sin 60. Sin 60 itu adalah min 1/2 akar 3. Ya, min 1/2 akar 3, jadi sama sinnya. Sin 60 adalah 1/2 akar 3 dan minnya berarti min 1/2 akar 3. Ya, sama. Jadi kita kerja dengan apapun asalkan di kuadran ketiga pasti akan sama. Ya, kita lanjut dengan yang D, secant 225. 225 itu sama dengan 270 dikurang 45. Berarti secant 270 dikurang 45. Ini berarti di kuadran ketiga min, berarti min cosecant 45. Ya, min cosecant 45 atau sama dengan min akar 2. Ya, ini ya cukup mudah. Ya. Kita lanjut yang keempat, sudut berelasi di kuadran keempat. Ya, untuk sudut alfanya sudut lancip, maka 270 tambah alfa dan 360 kurang alfa merupakan sudut di kuadran keempat. Ini di kuadran keempat. Ya, ini relasinya. Ya, diingat lagi di kuadran keempat itu yang positif hanya cos dan secant, hanya cos dan secant yang positif, yang lainnya negatif. Ya, sin berarti dia negatif. Ya, ingat 270 kalau sin jadi cos. Berarti min cos alfa. Ya, kalau cos ya di kuadran keempat dia positif. Ya, ini hasilnya adalah ini kalau cos 270 tambah alfa itu berarti sin alfa. Kemudian tangen 270 tambah alfa, alfa berarti min kotangen alfa. Kemudian kotangen 270 tambah alfa itu sama dengan min tangen alfa. Kemudian secant dia di kuadran keempat positif, berarti ini sama dengan cosecant alfa, dan cosecant sama dengan min secant alfa. Ini tuh 270 ditambah alfa. Ya, ingat kalau 270 berarti kalau sin jadi cos, cos jadi sin. Kemudian yang berikut, kalau yang 360 kurang alfa, kalau dia sin tetap sin. Kalau 360 berarti ini adalah min sin alfa. Kedua, cos di kuadran keempat tetap positif, berarti tetap cos alfa. Kemudian tangen itu negatif, tangen alfa. Kotangen juga min kotangen alfa untuk 360 kurang alfa. Secant itu positif, secant alfa untuk 360 kurang alfa, dan cosecant itu sama dengan min cosecant alfa. Ya, kita perhatikan contohnya. Ya, hitunglah nilai dari, ya ini sin 300 di kuadran keempat ini. Kuadran keempat 300, kita gunakan yang pertama 270 ditambah berapa? Sama dengan 300. Ini 300 sama dengan 270 ditambah 30. Berarti ya ini semua yang biru kita akan kerja dengan ini. Dan yang warna hitam kita akan kerja dengan 360 dikurang alfa. Ya, diperhatikan pembahasannya. Ya, sin 300 itu adalah 270 tambah 30, berarti sin 270 tambah 30. Ini kalau 270 sin jadi cos, berarti min cos 30. Cos 30 itu adalah 1/2 akar 3, berarti min 1/2 akar 3. Kemudian kotangen 330 itu adalah 270 ditambah 60. Berarti kotangen 270 ditambah 60. Kotangen kalau 270 berarti jadi tangen. Ya, di kuadran keempat dia negatif, berarti min tangen 60. Ya, sehingga diperoleh
Ini kotangen 330 sama dengan min akar 3. Ya, bagian C kita kerja dengan 360 kurang alfa. Ini 315 itu sama saja dengan 360 kurang 45. Ya, cos di kuadran keempat positif berarti ya tetap kalau dia 360 berarti cos tetap cos. Berarti cos sama dengan cos 45. Itu berarti sama dengan 1/2 akar 2. D ya kosekan 300. Kosekan 300 itu berarti 360 dikurang 60. Berarti kosekan 360 dikurang 60. Ini alfanya berarti 60. Berarti diperoleh sama dengan min kosekan 60. Kosekan 60 itu bernilai 2/3 akar 3 berarti min 2/3 akar 3. Ya cukup mudah saya rasa ini. Untuk semua kuadran ini sudah berrelasi di semua kuadran. Ya, dari hasil di atas, ya dapat disimpulkan ini diperhatikan dua, ini merupakan kesimpulan. Ya, untuk sudut berelasi 90 plus minus alfa, apakah 90 tambah atau 90 kurang alfa, atau 270 tambah atau kurang alfa, ini 90 yang dengan 270, maka ini sinnya, kalau dia sin 90 tambah atau kurang, maka dia jadi cos alfa. Ya, jadi ingat kalau 90 atau 270 apakah tambah atau kurang maka sin jadi cos. Ya, demikian juga untuk cos 90 plus minus alfa atau 270 plus minus alfa itu menjadi sin alfa. Ya, jadi ingat ini kalau yang 90 dan 270 maka tangen jadi kotangen atau sebaliknya kotangen jadi tangen. Kemudian seken jadi koseken dan koseken jadi seken. Ini untuk 90 plus minus alfa dan 270 plus minus alfa. Kemudian yang kedua untuk relasi dengan sudut 180 plus minus alfa atau 360 kurang alfa, ini jadi yang horizontal, yang di sumbu X nya itu 180 atau 360. Kalau ini tadi yang vertikal, yang atas bawah 90 dengan 270. Kalau dia 180 plus minus atau 360 ini juga bisa plus minus juga, maka dia tetap ini kalau dia sin tetap sin, cos tetap cos, kemudian tangen tetap tangen, kotangen tetap kotangen. Ya jadi ini diganti ini. Dan kalau 180 dengan 360 maka dia tetap. Demikian juga seken tetap seken dan koseken tetap koseken. Ini merupakan kesimpulan supaya bisa membantu cara kita menghafal nantinya. Ya. Maka dari hasil di atas, kalau kita gunakan sudut berelasi itu, maka tabel trigonometrinya, tabel perbandingan trigonometrinya dapat kita lengkapi di semua kuadran. Ya, dari kuadran 1 sampai kuadran 4. Ya, seperti ini. Ya ini. Sin 0 sampai sin 360. Ya, diperhatikan kalau sin di kuadran 1 dan kuadran, karena di kuadran pertama itu semuanya positif. Ya, kuadran kedua hanya sin dengan kosekan yang positif, yang lainnya negatif semua, cos, tangen, kotangen dan seken. Kemudian di kuadran ketiga itu yang positif hanya tangen dan kotangen, ini positif, yang lainnya negatif semua. Demikian juga di kuadran keempat, kalau kita sudah gunakan sudah berrelasi tadi, kita bisa isi ini. Ya, di kuadran keempat itu hanya cos dan seken yang positif, hanya cos dan seken yang positif. Ya, jadi ini kalau bisa ini diusahakan dihafal ini. Sudutnya 0, ini radiannya ini. Pi per 6 30 itu sama dengan pi per 6 radian. 150 itu berarti 5 per 6 pi radian dan seterusnya. Ya, demikian materi sudut berrelasi dari perbandingan trigonometri. Ya, semoga materi ini bermanfaat. Ya, sekali lagi saya ingatkan yang baru bergabung di channel ini jangan lupa diklik tombol subscribe, dinyalakan tanda lonceng, jangan lupa di like, komen dan dibagikan. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.